Yogyakarta hari itu. Pada akhirnya, bucket list kita terwujud untuk mengunjungi kota ini, walaupun sedikit tergesa. Utamakan sarapan untuk mengawali perjalanan. Rasa soto di pagi ini menyatu dengan suasana di kota orang. Rasanya sudah tidak diragukan lagi. Enak. Bertandang di kota orang kurang sekali rasanya jika tidak melipir sebentar ke pusat perbelanjaan ataupun tempat bersejarah. Walaupun sebelumnya kita tidak merencanakan untuk mampir ke sini. Tempat ini merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Asal-usul pembangunannya dibangun pada tahun 1760 atas permintaan Belanda kepada Sultan Hamengkubuwono I. Tujuan awalnya untuk menjaga keraton, tetapi sebenarnya untuk mengawasi aktivitas keraton. Awalnya benteng ini bernama Rustenburg yang artinya benteng peristirahatan. Kemudian diganti menjadi Vredenburg yang artinya benteng perdamaian setelah gempa tahun 1867. Museum ini memiliki 4 ruang diorama utama dan setiap ruang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah Indonesia dari masa penjajah sampai awal periode Republik. Diorama pertama berisi perlawanan dan perjuangan awal yang terdiri dari 11 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak masa Pangeran Diponegoro hingga pendudukan Jepang di Yogyakarta. Kisah yang ditampilkan meliputi perlawanan lokal terhadap kolonial Belanda, perkembangan organisasi kebangsaan di Yogyakarta, misalnya Muhammadiyah dan juga Taman Siswa, dan peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Diorama 2 meliputi masa proklamasi dan awal Republik, yang di dalamnya terdiri dari 19 mini rama tentang peristiwa dari proklamasi kemerdekaan hingga agresi militer Belanda. Diorama 3 berisi peristiwa perjanjian Renville dan pengakuan kedaulatan, yang terdiri dari 18 mini rama yang menceritakan perjanjian Renville, Perang Gerilya, serangan umum 1 Maret 1949, sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Syarikat atau RIS. Yang terakhir adalah diorama 4 meliputi peristiwa awal NKRI hingga Orde Baru, terdiri dari 7 mini rama yang menggambarkan peristiwa setelah kemerdekaan dari pembentukan NKRI hingga Orde Baru. Kembali mengisi energi. Jam makan siang kita memilih di Pasar Beringharjo bagian atas. Dengan berbagai pilihan menu, kita membeli seporsi makanan berat untuk melanjutkan perjalanan ini. Setelah perut kami kenyang, kami melanjutkan perjalanan untuk ke Museum Sono Budoyo. Sejarah Museum Sono Budoyo berawal dari sebuah yayasan bernama Java Institute yang didirikan di Surakarta pada tahun 1919. Yayasan ini bergerak dalam bidang kajian dan pelestarian kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Keputusan pendirian museum terjadi dalam sebuah kongres Java Institute pada tahun 1924. Diputuskan untuk mendirikan sebuah museum di Yogyakarta sebagai tempat penyimpanan dan pemeliharaan artefak dari wilayah tersebut. Arti nama Sono Budoyo berasal dari bahasa Jawa. Sono berarti tempat, Budoyo berarti budaya, yang secara harfiah adalah tempat budaya, yang mencerminkan tujuan museum sebagai wadah pelestarian budaya. Museum ini memiliki koleksi yang sangat kaya dan beragam tentang budaya, sejarah, dan seni Nusantara, terutama Jawa.
Total koleksi mencapai puluhan ribu benda, mulai dari koleksi geologi, koleksi biologi, koleksi etnografi, koleksi arkeologi, koleksi historika, koleksi numismatika, koleksi filologika, koleksi keramologika, koleksi seni rupa, dan koleksi teknologi. Di dalamnya juga terdapat permainan tradisional yang dikemas dalam bentuk modern. Salah satunya adalah jemparingan. Koleksi yang sering dipamerkan dan menarik perhatian pengunjung antara lain wayang kulit dan wayang golek, keris dan senjata tradisional Nusantara, batik dan tekstil tradisional. Sorenya kita berbalik arah dan menikmati momen di titik 0 km.